Ringkas, Kabupaten Bandung. Kita sekarang berada di Alam Endah, Kecamatan Rancabali. Saya mau cerita, kalau di Facebook, di YouTube itu ada sebuah konten yang memang penontonnya cukup banyak, sekitar 40 juta lebih lah, tentang seorang pria paruh-baya yang mengunjungi pasangan gorila yang ketika kecilnya itu diasuh oleh beliau. Letaknya waktu itu tuh di Kongo, Afrika kalau nggak salah. Dan kontribusi pria setengah baya itu ternyata besar juga di Kabupaten Bandung. Pengen tahu ceritanya? Ikut yuk! Kita udah sampai nih di tempat yang kita tuju, Pusat Rehabilitasi Primata Jawa, yang lokasinya berada di kaki Gunung Tibukur, perbatasan antara Desa Alam Endah Rancabali dan Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey. Kita masuk ya. Kalau di lokasi ini tuh dari sebelum masa pandemik juga protokolnya memang harus sudah menggunakan masker. Tujuannya ya memang untuk menjaga kita dari berbagai penyakit yang mungkin bisa menularkan kepada primata yang ada di sini ataupun sebaliknya. Jadi protokolnya kita patuhi ya. Sekarang kita sudah ada di Aspinal Foundation, salah satu tempat penangkaran primata yang ada di Kabupaten Bandung. Kebetulan di samping saya juga udah ada manajer operasionalnya, Kang Sigit, yang bisa menjelaskan tentang keberadaan Aspinal Foundation ini di sini. Kang, cerita dong tentang Aspinal Foundation ini. Baik, selamat datang teman-teman di Pusat Rehabilitasi Primata Jawa yang dikelola Aspinal Foundation bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kami di sini mengelola lahan seluas 12 hektar. 12 hektar ya? Ya, sejak tahun 2011 dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Aspinal Foundation pusat di Inggris. Di Inggris ya. Berarti ini milik siapa sebenarnya? Sebetulnya ini untuk proyeknya adalah milik Indonesia, namun semua pendanaan dan kebutuhan selama melakukan upaya konservasi primata ini semuanya didanai dari Inggris. Fungsi utamanya sendiri? Sebetulnya primata ini berawal dari keprihatinan ya, sebenarnya keprihatinan kondisi primata di dunia ini semakin lama semakin menurun. Kemudian adanya primata-primata endemik nih, endemik itu asli di wilayah tersebut, sama juga mendapat ketekanan baik dari perburuan, kemudian alih fungsi lahan, kemudian ada juga perdagangan satwa liar sekarang yang lagi marak. Nah di sini turunlah kepedulian baik dari luar maupun dari dalam untuk melakukan sesuatu penyelamatan. Beberapa jenis primata endemik yang kondisinya sudah terancam punah, kita selamatkan, kita bawa yang asalnya dipelihara oleh masyarakat yang ada di pasar hewan, kita bawa ke sini, direhabilitasi, dan setelah siap menunjukkan tanda-tanda liarnya, menunjukkan insting liarnya, baru kita lepas liarkan lagi ke hutan. Kalau nggak salah ini pemiliknya yayasan itu John Aspinall. Betul. Jadi awalnya John Aspinall ini sebagai breeder mungkin ya, atau penangkar gorila. Kemudian memiliki 2 kebun binatang yang disebut Animal Park. Animal Parknya ada di Kent sama ada di Howlett Animal Park di Canterbury di Inggris. Di taman satwa liar mereka memiliki berbagai jenis hewan satwa dan beberapa diantaranya adalah endemik Indonesia. Ada diantaranya ada oar Jawa, kemudian ada lutung Jawa dan ada surili. Nah,
Karena mungkin dari program lepas liar gorila mereka sudah merasakan banyak manfaat, di mana gorilanya bisa hidup bebas, kemudian ada sisi kepuasan dari satwa-satwa yang dirasa terancam punah, akhirnya dibantu untuk dikembalikan lagi. Jadi mereka mengirimkannya lagi. Jadi satwa yang ada di tempat kami di pusat rehabilitasi ini berasal dari penyerahan sukarela masyarakat, di mana masyarakat datang menyerahkan karena dia sudah tidak bisa mengurus atau sudah satwanya galak, akhirnya bingung harus dikemanakan. Ada juga hasil penegakan hukum, jadi di mana ini kewenangan dari BBKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, mereka melakukan investigasi, kemudian melakukan penegakan hukum, satwanya dititip perawatkan di sini. Kemudian ada juga disebutnya repatriasi. Jadi repatriasi itu pemulangan kembali satwa yang awalnya hidup dan lahir di kebun binatang di luar, dikembalikan ke Indonesia untuk direhabilitasi. Nah, di sini akan mendapat beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah karantina, di mana satwa akan mendapat perlakuan medis secara penuh. Ada dokter hewan yang bertugas dan ini kliniknya. Setelah diyakini bahwa satwa ini tidak mengidap penyakit menular, tidak cacat juga, bisa beradaptasi, baru ke tahap kedua yaitu tahap sosialisasi. Nanti bisa lihat dengan petugas perawat satwa kami, bagaimana petugas kami merawat dan memberikan pengayaan atau latihan-latihan di tahap sosialisasi. Tahap ketiganya adalah dipindahkan dari kandang rehabilitasi di sini menuju kandang habituasi. Jadi kita bangun satu kandang di hutan, di pinggir hutan. Nanti satwanya akan disimpan di sana selama beberapa waktu. Setelah diyakini sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baru kandangnya dibuka dan dia bisa lepas liar. Yang paling menarik itu gini Kang, kenapa salah satunya tuh Aspinal Foundation itu menetapkan wilayah di sini di Kabupaten Bandung sebagai tempat konservasinya ya? Baik, tentunya ini tidak sebentar ya. Jadi berbagai kajian sudah dilakukan. Jadi sebelum Aspinal melakukan membuat proyek di sini, tahun 2008 kita sudah melakukan survei dari gunung ke gunung. Ya, mulai dari wilayah Gunung Ciremai, Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, Gunung Tilu Bandung sampai ke wilayah Bandung Selatan. Nah, dari beberapa data, Bandung Selatan ini unik. Di Bandung Selatan ini kita menemukan ada satu kawasan hutan namanya Cagar Alam Gunung Tilu. Luasannya sekitar 8.000 hektar. Di Pasir Jambu ya? Di Pasir Jambu itu meliputi Gunung Tilu itu meliputi wilayah Bandung, Garut, dan Cianjur. Dan salah satunya wilayah Bandung ini Desa Sugimukti dan Desa Tenyolaya yang paling luas. Nah, di kawasan tersebut. Jadi kondisi hutannya cukup bagus, masyarakatnya juga cukup peduli terhadap lingkungan. Namun sayangnya keberadaan primata endemik ini sedikit gitu. Ada tapi tidak banyak. Dan dirasa ini perlu penguatan populasi. Sekilas dari hasil kajian ditemukan bahwa luasan 8.000 hektar untuk owa Jawa kita hanya menemukan sekitar 40-an individu dalam 8.000 hektar. 8.000 hektar. Seharusnya berapa tuh Kang? Idealnya? Idealnya kalau kita asumsikan satu kelompok owa berteritori atau berjelajah seluas 20 hektar, mungkin ya seharusnya minimal ada 400 owa yang di sana, 400 kelompok lah gitu ya. 400 kelompok dan satu kelompoknya antara 2 sampai 4 individu. Itu idealnya gitu. Namun kan kondisi memang mengharuskan mungkin ada penguatan populasi di sana. Kalau ini monyet apa nih Kang? Nah, ini adalah jenis kedua. Nah, mungkin untuk dekat ke sini kita tidak terlalu dekat, harus pakai masker. Biasanya karena kita menghindari adanya penularan penyakit. Jadi sebelum masa pandemi pun kita memang sudah menerapkan protokol kesehatan untuk satwa-satwa ini. Ini adalah lutung Jawa. Usianya diperkirakan kayak baru 2 minggu sampai 3 minggu. Ini kita temukan dijual online, kemudian diselidiki oleh kepolisian, Polda Jabar waktu itu. Akhirnya bisa dibawa ke sini dengan BKSDA dan diperawatkan. Masalahnya adalah setiap kita dapat bayi seperti ini, minimal si pemburu itu harus membunuh induknya. Jadi ada induk yang mati untuk ngambil anaknya. Karena anaknya ini berwarna orange dan lama-kelamaan dia akan berubah menjadi hitam. Nah, ini perawatannya harus intens. Setiap 2 jam ini diberikan susu kambing, kemudian kita catat perkembangannya. Dan yang bisa megang atau yang bisa melakukan perawatan hanya dokter hewan. Kalau misalnya kita tadi kan ngobrol terdengar ya suara di belakang kita tuh suara-suara owa Jawa kayaknya kan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita misalnya nggak keliling di ini ya lingkungan ini. Kang, jalan-jalan nih Kang yuk. Ayo, siap.
kandang untuk rehabilitasi bayi-bayi tadi. Jadi ini yang usianya lebih tua dari yang awal tadi. Ini mungkin estimasi sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan. 3 bulan, warna tubuhnya sudah berubah menjadi hitam. Ekornya masih kelihatan, masih ada orange-nya. Dan ini sama sebagai korban dari perdagangan satwa liar. Jadi kalau mereka gini kan, kita datang nih, mereka berinteraksi bolak-balik, teriak itu karena mereka merasa terancam atau gimana nih? Ya, jadi daya observasi untuk primata ini cukup tinggi, Ya. di mana dia akan melihat hal-hal yang di luar kebiasaan mereka. Ketika ada orang baru, tentunya mereka akan waspada. Bereaksi. Dan mungkin si bayi-bayi ini melihat kenapa dia cukup takut dengan kita, dengan laki-laki. Mungkin dia pernah trauma ketika induknya dibunuh oleh pemburu, dan rata-rata pemburu adalah laki-laki. Berarti memorinya kuat juga. Memorinya mereka, kuat, ya? sehingga misalkan induknya jatuh, induknya mati, diambil oleh pemburu, dibawa ke pasar hewan. Memori itu yang tersimpan bahwa laki-laki itu penjahat gitu kayak. Mungkin salah satunya ingatannya seperti itu, dia tidak bisa mengidentifikasi wajah gitu ya, tapi dia mengenali tubuh gitu atau mengenali bau hormon, ya. karakter. Berarti mereka punya sifat dendam juga gitu kan? Ada yang seperti Ada, ya? itu. Dan kadang untuk pemberian susu pun biasanya ketika memberikan susu itu akan lebih baik ketika diberikan oleh perawat perempuan. Oh. Susu kita gunakan susu kambing etawa, supaya memang sama dengan lambungnya, karena jenis primata ini lutung dia tidak bisa makan banyak buah. Kalaupun diberikan susu, susunya jangan yang mengandung tinggi laktosa, jadi harus non laktosa. Itu diberikan per 2 jam sekali, kemudian dicampur air, diberikan makanan tambahan berupa daun-daunan, dan biasanya si perawat ajak kayak semacam interaksi lah, interaksi sesuai yang dengan prosedur yang kita terapkan di sini. Kita keliling lagi ya Kang ya? Oke, kita akan lihat lutung yang dewasa, kemudian kita lihat koa. Momen langka yang mungkin jarang orang akan bisa mendapatkan seperti saya, melihat lutung di sini diberi makan tapi langsung di dalam kandangnya. Nah, ini proses sosialisasi. Kalau tadi kita lihat lutung-lutung yang masih ada di proses karantina, ada di klinik, dirawat dokter, ini merupakan kandang untuk latihan dia sebelum lepas liar. Kandangnya kita berikan yang cukup luas, kemudian kita menggunakan material jaring. Kita bisa lihat proses rehabilitasi berjalan, di mana satwa ini sudah bisa bersosialisasi satu sama lain, ada kelompoknya. Kemudian ketika kita berikan pakan di level bawah, dia akan ngambil, kemudian dia akan pergi ke lokasi yang menurut dia aman untuk makan. Nah, itu salah satu indikator bahwa dia sudah mendekati kesiapan untuk dilepas liarkan. Kalau dengan kondisi gini Kang, berarti ini sekitar berapa lama lagi mereka dilepas liarkan? Ini seharusnya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan lagi sudah bisa. Luar biasa loh, buat saya ini, saya bisa lihat langsung di hadapan saya ini lutung sedang makan
Dan kita ada di dalam kandangnya. Jarang orang bisa ngalamin pengalaman seperti saya ini. Dan untuk tahap ini biasanya porsi pakan alami lebih diperbanyak. Makannya apa nih, Kang? Ini untuk lutung ini sangat baik. Lutung ini dia lebih banyak makan daun. Iya. No. Ya, kita berikan ada daun kayu manis, ada harinyuh nama lokalnya atau Euphatorium inilifolia. Iya. Kemudian biasanya kita bawakan juga daun rasama. Nggak suka dia. Nggak suka ya. Nah, Ya udah kita keluar lagi deh, Kang ya. kita biarkan saja mereka beraktivitas. Kita memang mereka tidak merasa terganggu dengan. Iya. Selamat makan ya. Oke. Kalau yang belum tahu cerita lutung kasarung, ya ini yang disebut lutung kasarung. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana proses lutung yang sudah kita gabungkan untuk sebuah koloni atau kelompok. Nah, seperti dinamika kelompoknya sudah terlihat. Kelihatan kerjasama ya. Ya, betul. Jadi mereka kayak seperti ada yang siapa yang menjaga keamanan, yang Iya. makan duluan, yang Iya. berada di posisi atas. Itu cukup terlihat dari pembagian kelompok. Dan itu beberapa indikator bagus ketika satwa ini kita lepaskan sebagai satwa liar yang sudah memiliki kelompok yang kuat. Berarti tadi kan ada satu yang tadi loncat ke akang, Ya, berarti dia bertugas menjaga ya. ya sebenarnya mungkin dia lebih ke seperti kalau dia ya kan jantan tadi. Iya. Kita sebut seperti alpha male atau ketua kelompok. Oh. Jadi jenis lutung ini biasanya satu jantan ini berada dengan beberapa betina. Jadi berbeda dengan oa. Kalau oa Ya. kan dia monogami, satu jantan satu betina, sedangkan untuk lutung satu kelompok ini bisa berkisar antara 7 sampai mungkin 20 sampai 30 individu bisa sampai ada satu pimpinan yang disebut alpha. Nah, alpha male ini yang bertugas untuk menjaga kerusakan kelompok. Keren ya, Kang. Kita ke tempat yang lain ya, Kang ya. Ya. Permasalahan dalam konservasi ini apa sih, Kang, di masyarakat? Masyarakat, berarti permasalahan utamanya adalah masyarakat kita tidak bisa membedakan mana satwa peliharaan dan mana satwa liar. Nah, satwa peliharaan ini yang sudah kita ketahui seperti ada ayam, ada kucing, ada anjing. Ya. Ini memang sudah dari puluhan atau jutaan tahun lalu gitu ya, fungsinya sudah seperti itu gitu. Sedangkan untuk satwa liar ini mereka punya fungsi-fungsi yang unik yang tidak Ya. ditemukan di satwa lainnya gitu untuk di hutan. Contoh ketika kita berbicara tentang owa Jawa, lutung Jawa dan surili, inilah satwa-satwa sebagai penyebar biji di hutan. Kemudian yang menahan kenapa macan tutul tidak ke kampung mungkin salah satunya adalah keberadaan mereka. Nah, kemudian juga yang jadi masalah kenapa satwa ini dilarang untuk diperdagangkan atau dilarang untuk Iya. dipelihara. Ya, orang tidak tahu bahwa resikonya bukan hanya gigitan gitu ya, bukan Iya. hanya agresifnya, tapi ada resiko penularan penyakit yang bisa ditularkan dari satwa ini ke manusia. Metabolismenya, DNA-nya hampir mirip manusia, Ya. di mana ketika terjadi pertukaran cairan baik dari manusia ke primata atau primata ke manusia bisa terjadi. Contoh yang sudah pernah kita temukan adalah penyakit herpes, TBC, kemudian ada hepatitis B, termasuk ada simian retrovirus atau di manusia itu kita kenal dengan HIV, virus HIV, karena memang ada beberapa primata, salah satunya monyet ekor panjang ataupun lutung yang gaya kawinnya mungkin bisa saja dia terjadi perkawinan sedara. Ada bapaknya mengawini anaknya atau ya itulah yang menjadi virus-virus baru yang mengancam kesehatan di manusia. Oh, itu berarti menular ke manusia juga. Betul. Satwa ini juga memang ketika datang cukup kurus, dehidrasi, kemudian kita rehabilitasi namanya Goku. Dan saat ini sudah mulai terlihat ada perubahan dari bentuk tubuh, kemudian namun dia masih dekat dengan manusia. Jadi Iya. ini masih kandidat agak lama nih. Kita harus mengurangi terus intensitas bertemu orang, intensitas pemberian makanan. Kita hindari tidak diberikan makanan dari tangan ke tangan supaya Iya. dia tidak terbiasa lagi dikasih makan oleh manusia. Jadi ini masih ada rasa ketergantungan terhadap manusia ya. Betul. Ini lu nemu di mana, Kang? Dapat dari wilayah hutan perbatasan Ciwidey dan Cianjur. Dan biasanya kalau ada dokter hewan, ini masih dielus kemudian diusap di bagian belakang badannya untuk melihat kondisi badannya, apakah dia kurus, gemuk atau normal.
Ini dalam tahap ini baru masuk ke kandang sosialisasi. Iya. Kita akan siapkan pasangan untuk dia. Kita akan lihat apakah dia mau berpasangan dengan owa jantan lainnya. Kemudian kita akan siapkan lokasi lepas liar. Tentunya harus dikaji juga dan kita akan pantau setelah dilepas minimal 6 bulan kita pantau. Nah, ini untuk setiap sistem kandang ada 2 bagian. Ada kandang main ini untuk siang hari di mana si satwa ini, si primata akan beraktivitas dengan bebas. Kemudian ada yang di belakang ini kandang tidur atau kandang holding. Kandang holding ini bertujuan untuk mengamankan satwa ketika posisi malam hari, di mana supaya tidak dimangsa oleh macan tutul ataupun predator lainnya. Kemudian di sekitar kawasan kita pasang beberapa alat pemantau, kamera jebak atau kamera trap, di mana kamera trap ini akan mendokumentasikan berbagai satwa atau mamalia malam seperti adanya macan tutul, kemudian babi hutan, luwak, garangan, jenis-jenis burung hantu. Ini nanti bisa terpantau melalui alat tersebut. Di samping saya ini sekarang kandang monyet surili, salah satu ikon primata yang ada di Jawa Barat. Dan menjadi logo PON ketika di Jawa Barat ya Kang ya? Ya, betul. Jelasin dong Kang. Nah, ini surili, kita di sini ada 2 kandang, ada jenis surili dan ada jenis lutung. Nah, surili ini sangat langka dan hanya ditemukan di wilayah Jawa Barat. Kemudian surili ini orang kadang menyebutnya monyet Sunda. Monyet Sunda ya? Monyet Sunda ya, karena hanya dari hutan-hutan di sekitar Jawa Barat. Pernah menjadi tenar ketika 2016. Tadi ada pohon jabar, kemudian sebagai ikonnya lala lili. Dia sangat malu, kemudian tingkat stresnya tinggi, jadi dia tidak bisa stres. Kemudian sama seperti lutung, porsi pakannya adalah daun-daun atau pucuk. Jadi ketika berada di satu hutan, lutung, surili, dan owa mereka akan berbagi makanan. Di mana surili makan pucuk, lutung makan daun, dan owa makan buah-buahan. Jadi mereka tidak berkompetisi. Iya. Pola pemikiran yang salah ketika kita misalnya setiap serai itu berpikir pasti makannya pisah. Betul, itu sangat salah sekali. Jadi surili dan lutung ini dia punya sistem pencernaan yang lebih mirip kambing. Iya. Sehingga dia tidak bisa banyak makan makanan yang manis atau buah-buahan. Gampang sakit mah berarti ya? Betul, jadi gampang kembung, masuk angin. Dan kalau untuk usia-usia masih kecil seperti ini, itu akan mengganggu pernapasannya karena memang mungkin terlalu banyak gas di perutnya, paru-parunya tertekan bisa sampai mati. Kemudian diare juga dia cukup bahaya ya. Jadi setiap hari kita pantau kesehatannya dari pergerakan, nafsu makan, dan bentuk kotoran. Dari 3 indikator itu kita bisa ketahui sistem metabolismenya atau kesehatan satwa. Jadi kita walaupun misalnya mereka dilepas liarkan di hutan, sebenarnya kondisi fisik mereka juga rentan ya. Nah, tentunya kenapa mereka berkelompok? Berkelompok ini membantu mereka selalu berada dalam kondisi hangat. Jadi dimana ketika malam hari hujan mereka akan berkumpul, berpelukan. Nah, kondisinya akan cukup hangat dan itu menjaga metabolisme mereka. Sedangkan ketika kita temukan di pelihara orang hanya satu, makanannya sudah salah, kedinginan, nah ini yang jadi masalah, biasanya kemudian tidak panjang. Dan itu yang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya Kang ya. Betul. Ketika mereka misalnya dipelihara, dirantai atau ditandangnya sendiri, ternyata itu sudah merusak metabolisme mereka juga ya. Betul ya, kita bisa merasakan lah di situasi sekarang ketika kita manusia harus selalu berada di kamar, tidak kemana-mana, stres. Nah, begitupun satwa ini dipelihara orang ya, sama seperti mereka tuh butuh bebas seperti halnya kita. Gitu. Luar biasa ya Kang. Kalau ini masih kondisinya liar nih Kang. Ini kondisinya butuh rehabilitasi. Mereka tidak bisa menemukan makanannya sendiri sehingga kita harus berikan asupan terus dengan berbagai pengayaan. Dan mudah-mudahan ketika kita gabungkan menjadi sebuah kelompok, ini bisa meningkatkan naluri liarnya. Coba lihat yang unik tuh monyet surili itu rambutnya mohak. Caranya mohak, kemudian di bibirnya ini kayak pakai lipstik dengan dada putih. Dan ketika bersuara, surili ini seperti suara perempuan yang ketawa di tengah hutan. Jadi cekikikan. Mungkin ini yang dimitoskan oleh masyarakat tuh ada kuntilanak di hutan. Oh, itu ternyata surili gitu. Bro, ini mah sharing aja bro ya. Ini Liga Inggris sekarang MU apa Liverpool? Ada Ronaldo loh sekarang loh di MU loh.
Liverpool masalah kan, kemana-mana salah mulu. Ya, MU ya. Cuek Berarti Kang di sini total berapa primata? Saat ini ada sekitar 45 individu primata yang terdiri dari oa, lutung, dan surili. Oa ini sekitar 22 ekor ya? Ya, kemudian ada lutung dan surilinya hanya 3. Surili 3 itu karena sulit didapat, apa emang sudah dilepas liarkan? Ya betul, dulu kita sudah memiliki beberapa surili yang dari Inggris. Iya. Jadi dipulangkan dari Inggris, kurang lebih ada 14 individu, itu sudah dilepas liarkan semua. Sebentar, dari Inggris berarti ada yang ngambil sini dijual ke Inggris? Bukan, jadi kalau untuk animal park itu biasanya mereka ada pertukaran koleksi. Misalkan dari Indonesia mereka menitipkan surilinya ke luar negeri, dari luar negeri dia titipkan bakal gorila, jerapah, dan lain-lain. Nah, namun si surili ini nanti jelas asal usulnya, kemudian jelas indukannya, beranak-anak, anak ini dikirimkan lagi ke Indonesia untuk dilepas liarkan. Benar-benar Kang, luar biasa perjalanannya. Ini juga edukasi buat saya sendiri Kang, tentang bagaimana kita harus melestarikan alam. Kang, punya pesan nggak ke masyarakat terkait dengan ini? Pesannya Primata. mungkin sederhana saja sih. Kalau kita lihat primata ini kan lucu, unik, kita ingin memiliki, atau kita bahkan sebagian dari kita mencintai keberadaan ini. Mungkin pesannya adalah tidak semua cinta harus kita miliki. Biarkan mereka tetap di hutan, membiarkan fungsinya di hutan. Lagi apa nih Kang? Lagi observasi Pak. Observasi. Oh iya, saya pikir tuh Jawa tuh besar gitu, ternyata sebesar ini ya, kecil ya. Karena ini termasuk laser apes, jadi kerak kecil Pak. Kerak kecil ya. Kecil. Oh, aslinya tuh dari mana Kang? Oa Jawa itu primata endemik Jawa Pak. Asli Jawa ya. Asli Jawa. Di dunia, di negara lain? Tidak ada. Jadi Tidak hanya ada. ada di Pulau Jawa. Ini kalau tadi saya lihat, perhatikan mereka ketika kita datang tuh mereka malah kayak seperti senang gitu, kayak yang menyambut, kayak yang main-main gitu kan ya? Mereka tuh ya tertarik Pak. Tertarik? Iya tertarik karena ada orang baru. Oh gitu. Lihat orang baru mereka lebih antusias Pak. Kalau gitu berarti ini memang sifat aslinya mereka begitu. Ketika misalnya ada orang, mereka nyambut gitu? Oh enggak. Enggak juga ya? Justru karena basic si primata ini tadinya bekas peliharaan orang. Jadi mereka masih ada sifat terbiasa sama manusia. Ini berapa tahun emang Kang? Ini estimasi ada yang 2,5 tahun. 2 tahun setengah? 3 tahun. Rata-rata umur panjang mereka berapa? Umur panjang mereka kalau di alam liar itu bisa sekitar 12-13 tahun. 12-13 tahun pendek juga ya Kang ya? Tapi kalau di captive itu seperti di penangkaran, di kebun binatang, itu ada oa yang bisa mencapai 40 tahun. 40 tahun. Kang, saya pernah dengar gini loh. Kalau oa Jawa itu pasangannya sehidup semati, itu benar itu? Iya. Oa Jawa itu mereka monogami. Monogami ya? Jadi satu pasangan itu sampai mati. Jadi ketika pasangannya mati, itu tetap tidak mencari pasangan lain. Oh gitu, patah hati aja? Patah hati. Jadi emang mungkin salah satu cara pengembangbiakannya yang sulit karena itu ya? Karena itu. Ada cara alternatif lain nggak untuk mengembangbiakannya kalau punya permasalahan seperti itu? Paling lebih ke sinergi antara ya pemerintah, ya masyarakat. Itu lebih ke menjaga ya stok berburu. Terus stok memelihara itu lebih ke sana sih. Ini yang unik nih Kang ya. Ini kandang ini kalau tadi saya keliling-keliling itu berbeda dari kandang yang lain, ini tidak tertutup. Ini kenapa nih Kang? Nah, ini namanya kandang open top. Open top? Ya, open top enclosure. Jadi atapnya kita yang terbuka. Iya. Jadi kita hanya batasi menggunakan kawat listrik. Oh, ini kawat listrik ya? Ya. Dan tegangan listriknya pun itu tidak terlalu besar. Jadi hanya berbentuk kejut. Oh, hanya untuk memberitahu mereka bahwa ini ada batasan. Ada batasan ya. Karena untuk jenis oa Jawa mereka tuh punya daya ingat yang sangat kuat. Oh, intelijensinya juga cukup baik ya? Cukup baik. Cukup baik, luar biasa. Kang, saya mau jalan-jalan lagi ya Kang ya? Ya, ya oke, ini salah satu oa Jawa betina namanya Acoy. Acoy itu punya perilaku yang memang sangat menarik. Dia tuh sangat agresif ke wanita. Nah jadi kalau memang ada cewek lewat atau misalkan ada dokter, Acoy itu pasti menggebrak atau enggak istilahnya itu menjambak. Jadi setiap primata di sini tuh
mereka punya perilaku yang memang beda-beda. Setiap nama, setiap individu tuh perilakunya unik-unik. Nah, kita di sini punya catatan-catatan tersendiri terhadap individu-individu itu. Perjalanan kalau yang buat saya ini sangat-sangat mengasihkan, sangat-sangat mengedukasi. Dan kalau kita mau berpikir lebih dalam, Tuhan itu menciptakan makhluk di dunia ini tidak ada yang tidak berguna. Tidak ada yang tidak punya fungsi, tidak ada yang tidak bermanfaat. Seperti primata itu di sini juga. Mereka ditakdirkan emang untuk hidup di alam, bukan dipelihara untuk kesenangan kita. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang memelihara primata-primata seperti ini hanya untuk kesenangan pribadi, mungkin harus memikirkan kembali namanya konsep adil. Sampai bertemu lagi di jalan-jalan selanjutnya.